Kamu pernah nggak pasang stop loss, terus kena? Dan literally 5 menit kemudian, market balik persis sesuai analisa kamu. Rasanya kayak market lagi ngerjain kamu, kayak ada yang sengaja hunting stop loss kamu. Dan kamu mikir, kalau tadi gue nggak pasang stop loss, sekarang gue udah profit. Ini pengalaman yang semua trader pernah alami. Dan ini yang bikin banyak trader akhirnya berhenti pakai stop loss. Tapi di video ini, gue bakal bongkar kenapa ini terjadi. Dan spoiler, bukan karena broker jahat. Bukan karena market lagi ngerjain kamu. Tapi karena kamu salah paham cara kerja market. Bayangin, kamu udah analisa EURUSD. Support kuat di 1,0850. Kamu yakin bakal bouncing. Kamu entry buy di 1,0860. Pasang stop loss 15 pips di bawah entry di 1,0845. Support di 1,0850. Jadi stop loss gue 5 pips di bawah support. Aman. Harga mulai turun. 1,0855, 1,0850, 1,0847, 1,0845. Kena stop loss. Loss Rp150.000. Kamu tutup platform, kesel. Sejam kemudian, kamu buka lagi, cek harga. EURUSD sekarang di 1,0920, naik 70 pips dari support. Gila, kalau tadi gue nggak pasang stop loss, sekarang profit Rp700.000. Kamu frustrasi, kamu ngerasa unlucky, atau lebih parah, kamu mulai mikir broker kamu yang hunting stop loss. Tapi tunggu dulu, apa benar ini soal keberuntungan? Atau ada yang salah dari cara kamu pasang stop loss? Pernah gak kamu ngerasa kayak gini berkali-kali? Nah, kenapa ini terus terjadi? Ini terjadi karena satu hal yang sering dilupakan trader pemula. Market itu butuh ruang untuk bergerak. Bayangin, kamu lagi jalan di trotoar sempit. Gak bisa jalan lurus terus. Kadang kamu harus sedikit ke kiri, sedikit ke kanan, baru bisa maju. Market juga sama. Market gak pernah bergerak lurus. Meskipun trennya naik, market tetap butuh nafas. Pullback sebentar, konsolidasi, tes support atau resistance, baru lanjut naik lagi. Nah, trader pemula sering pasang stop loss terlalu ketat, terlalu dekat dengan entry. Mereka pikir, gue nggak mau loss gede, jadi gue pasang stop loss 10 pips aja. Tapi 10 pips itu bahkan bukan cukup untuk market nafas. Jadi yang terjadi, market turun dikit, natural movement, kena stop loss kamu. Terus market lanjut sesuai arah yang kamu predik. Kamu kena stop loss bukan karena analisa kamu salah, tapi karena kamu gak kasih ruang untuk market bergerak natural. Ini kayak kamu nanam pohon, tapi potnya terlalu kecil. Akar gak bisa tumbuh, pohonnya mati, padahal bibitnya bagus. Pernah gak kamu ngerasa analisa bener, tapi timingnya ngaco? Itu bukan timing, itu stop loss kamu yang terlalu sempit. Gue jelasin kenapa market butuh ruang dan gimana cara pasang stop loss yang kasih market cukup space tanpa bikin risk kamu membengkak. Bagian nomor 1. Market bergerak dalam waves, bukan garis lurus. Ini konsep paling basic yang harus kamu tanam dalam kepala. Market nggak pernah naik atau turun dalam garis lurus sempurna. Meskipun trennya bullish, market tetap bergerak naik turun. Tapi, overall arahnya naik. Ini yang disebut impulse dan correction. Impulse sama dengan gerakan searah tren. Correction sama dengan pullback kecil melawan tren. Nah, trader pemula sering pasang stop loss di zona correction ini. Contoh, market bullish, kamu entry buy. Tapi kamu pasang stop loss di area yang literally masih dalam range correction normal. Market turun dikit as part of normal pullback, kena stop loss kamu. Terus lanjut naik lagi.
kamu kena stop loss di wave correction. Padahal trennya tetap bullish. Jadi intinya, stop loss kamu harus di luar zona correction natural, bukan di tengah-tengahnya. Bagian nomor 2. Volatilitas itu beda di setiap pair. Ini yang sering banget diabaikan. Euro USD dan GBP JPY itu punya volatilitas yang sangat berbeda. Euro USD average bergerak 70-90 pips per hari. GBP JPY bisa 150-200 pips per hari. Kalau kamu pasang stop loss 20 pips di euro dolar Amerika Serikat, mungkin masih oke. Kalau kamu pasang stop loss 20 pips di pound sterling yen Jepang, itu terlalu sempit, bakal kena noise. Tapi banyak trader yang pakai stop loss standar di semua pair. Gua selalu pakai 30 pips stop loss, nggak peduli pair apapun. Ini salah besar. Setiap pair butuh stop loss yang disesuaikan dengan volatilitasnya. Pair yang volatilitasnya tinggi butuh stop loss lebih lebar. Bukan karena kamu mau risk lebih besar, tapi karena market literally bergerak lebih liar. Sebentar, ini yang paling penting. Cara ngukurnya gimana? Simple. Lihat ATR, Average True Range. ATR nunjukin average pergerakan pair itu dalam satu periode. Kalau ATR-nya 80 pips, berarti pair itu rata-rata bergerak 80 pips per hari. Stop loss kamu minimal harus 0,5 kali ATR, supaya nggak kena noise terus-terusan. Jadi kalau ATR 80 pips, stop loss minimal 40 pips. Bagian nomor 3. Support resistance bukan garis, tapi zona. Ini kesalahan klasik yang bikin stop loss kena terus. Trader pemula sering treat support resistance kayak garis presisi. Support di 1,0850. Jadi gua pasang stop loss di 1,0849. Kalau break 1 pips aja, berarti analisa salah. Padahal, support resistance itu bukan garis tipis, itu zona. Bayangin, support di 1,0850. Zonanya bisa dari 1,0840 sampai 1,0860. Market bisa turun sampai 1,0840. Tes zona support itu terus bouncing balik. Kalau stop loss kamu di 1,0849, ya jelas kena. Padahal supportnya belum benar-benar break. Stop loss yang benar harusnya di bawah zona support, bukan di tengah zona. Contoh, support zona 1,0840 sampai 1,0860. Stop loss kamu di 1,0830. Kalau harga break sampai 1,0830, itu baru benar-benar break support. Analisa salah, cut. Tapi, kalau cuma turun ke 1,0845, terus bouncing, stop loss kamu aman, trap masih jalan. Jadi 3 hal tadi, market bergerak dalam waves, volatilitas berbeda tiap pair, dan support resistance adalah zona, ini yang bikin stop loss kamu nggak kena terus-terusan oleh noise. Bagian nomor 4, kasih ruang tapi jaga risk. Sekarang kamu mungkin mikir, oke, gua paham market butuh ruang, tapi kalau gua kasih stop loss terlalu lebar, risk gua jadi gede dong. Ini pertanyaan bagus, dan jawabannya, adjust lot size kamu. Ingat dari video sebelumnya, risk maksimal kamu per trade adalah 2% dari akun. Jadi, kalau akun kamu 10 juta rupiah, risk maksimal 200.000 rupiah. Sekarang,
Kalau stop loss kamu 20 pips, lot size bisa 1,0. Kalau stop loss kamu 50 pips, lot size cuma 0,4. Risk tetap Rp200.000, tapi stop loss-nya dikasih ruang yang cukup. Banyak trader yang stuck di mindset, gua maunya lot 1,0, jadi stop loss gua harus kecil. Ini mindset terbalik. Harusnya stop loss gua harus sesuai struktur market. Jadi lot size gua yang adjust. Risk itu fix, 2% dari akun. Yang fleksibel itu lot size dan stop loss distance, tergantung kondisi market. Gue kasih 2 skenario real. Kamu analisa GBP/USD, bullish. Entry, buy di 1,2700. Support, zona di 1,2650 sampai 1,2670. Trader A, stop loss sempit. Pasang stop loss di 1,2680 biar nggak loss gede. Stop loss distance 20 pips. Market turun, tes support. Turun sampai 1,2665. Masih dalam zona support. Kena stop loss trader A di 1,2680. Terus market bouncing dari 1,2665 naik sampai 1,2800. Trader A kena stop loss. Padahal analisanya benar. Trader B, stop loss dengan ruang. Pasang stop loss di 1,2640 di bawah zona support. Stop loss distance 60 pips. Lot size adjust supaya risk tetap 2%. Jadi lot lebih kecil. Market turun tes support, turun sampai 1,2665. Stop loss trader B di 1,2640, masih aman. Market bouncing, naik sampai 1,2800. Trader B, profit 100 pips. Lihat bedanya, trader A pengen lot gede dengan stop loss sempit, kena noise. Trader B, lot kecil, tapi stop loss di tempat yang masuk akal. Survive noise. Dapat profit. Mana yang lebih smart? Risk keduanya sama, 2% dari akun. Tapi satu kena stop loss gara-gara sempit, satu profit karena kasih market ruang untuk bergerak. Jadi intinya, stop loss yang sering kena bukan karena kamu unlucky. Bukan karena broker hunting, tapi karena kamu pasang stop loss terlalu sempit. Nggak kasih market ruang untuk bergerak natural. Mulai sekarang, ganti mindset dari stop loss harus sekecil mungkin, jadi stop loss harus sesuai struktur market dan volatilitas. Yang bisa kamu lakuin sekarang adalah, sebelum entry, cek dulu ATR pair yang kamu trade. Lihat zona support resistance. Kasih stop loss di luar zona natural movement. Kalau stop loss-nya jadi lebih lebar dari biasa, adjust lot size. Risk tetap 2%, tapi stop loss di tempat yang masuk akal. Ingat, better kena stop loss karena analisa salah, daripada kena stop loss karena sempit dan analisa sebenarnya benar. Nah, sekarang kamu udah paham kenapa stop loss sering kena dan gimana cara kasih market ruang yang cukup. Tapi ada pertanyaan berikutnya yang lebih teknis. Oke, gue mau pasang stop loss yang benar, tapi di mana exactly gue harus pasangnya? Berapa pips di bawah support, di atas resistance? Gimana cara hitung yang presisi? Di video berikutnya, gue bakal breakdown exactly cara pasang stop loss yang benar. Bukan asal, bukan feeling, tapi based on struktur teknikal yang proper. Jadi pastiin kamu subscribe dan nyalain notifikasi. Video berikutnya bakal kasih kamu framework lengkap untuk stop loss placement. Sampai jumpa di video berikutnya.